Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti kali ini berkaitan dengan keterangan dari Menteri PU, Menteri Pekerjaan Umum. Nah, ditayangkan oleh Detik Finance, judulnya Menteri PU mesti rombak pejabat untuk kejar sekolah rakyat. Nah, ditayangkan pada hari Sabtu pagi jam 7.25. Ini ada gambar Menteri PU Dodi Hanggodo Pak Dodi Hanggodo. Kemudian beritanya begini, sekolah rakyat disebut sebagai proyek setengah mangkrak oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo Jadi bukan tanpa alasan, jadi pernyataan dari Menteri ini. Realisasi proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto itu dinilai masih rendah. Dari 93 sekolah rakyat yang ditargetkan dibangun, realisasi per 20 Mei 2026 baru menyentuh 58-59%, lebih sedikit dari separuh dari 93 itu. Kita tidak tahu maksudnya ini di antara 93 ada yang sudah selesai segitu atau pada masing-masingnya bangunannya masih belum selesai semua, tapi sekitar 60-an%. Nah, padahal proyek tersebut ditargetkan sudah bisa digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Nah, ini berarti kan pasti nggak semuanya bisa kan Juli, karena ini udah Mei. Dodi menuding ada pejabatnya yang melakukan pekerjaan tidak terpuji tanpa menjelaskan tindakan apa yang dimaksud. Nah, ini penting nih. Ini menteri ada bawahannya yang menurut dia membuat target tersebut, realisasi pembangunan tidak tercapai, tapi dia nggak menjelaskan. Ini kan kurang bagus juga bahwa ada 1-2 pejabat yang memang sudah terkait hukum, tapi apakah hanya itu penyebabnya? Kalau tidak ya menteri kan pimpinannya para pejabat itu. Kalau anak buahnya salah menteri ada porsi salahnya kan. Ini kita tidak tahu nih tradisi apa yang seperti ini Ini sayangnya teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain ini. Omongannya Pak Dodi masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan sekolah rakyat. Sehingga kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak, sebut Dodi saat media briefing di kantor Kementerian PU Jakarta. Jadi ini penjelasan di media briefing bukan doorstop yang kemudian menteri tidak sengaja ngomong atau info dari tempat mana, enggak. Dari media briefing, pengakuan dari menteri, ini pekerjaan belum beres karena anak buah saya tidak terpuji. Yang menterinya kan beliau Nah, itu saya tidak tahu nih gimana kita menanggapi ini. Dia mengungkapkan sejak awal sebenarnya dia sudah memberikan berbagai arahan dan solusi untuk mengantisipasi hambatan proyek. Namun instruksi tersebut tidak dijalankan serius oleh jajarannya sehingga persoalan di lapangan baru ditangani belakangan. Ini juga alasan yang cukup aneh kalau memang itu proyek prioritas, perintah presiden dianggap sangat prioritas oleh menteri, kalau perlu day per day minimal minggu ke minggu kan, nggak nunggu. Masa ketahuannya setelah mangkrak begitu atau setengah mangkrak, lalu disalahin anak buahnya. Aduh, ini model birokrasi yang terkini ini agak lebih rawan ini Tapi saya juga ingin mengkritik, Bapak memberi catatan. Ini kan juga bisa jadi terjadi di kementerian lain atau bahkan kadang pimpinan tertinggi nyalahin menteri misalnya. Itu kan tradisi-tradisi yang menurut saya tradisi kepemimpinan yang kurang sehat. Kalau anak buah salah, kalau yang salah itu banyak bukan satu orang, bisa dia kung-kalingkung. Kalau jajaran gitu yang salah menterinya atau pimpinannya mesti juga punya kesalahan kan. Kesalahan tidak mengawasi, tidak memberi petunjuk yang jelas dan seterusnya, atau buat perencanaan yang memang nggak masuk akal. Jadi belum tentu juga kadang tidak berhasil itu kan bisa karena perencanaannya terlalu ambisius, anak buah nggak berani bantah, dicoba dijalankan nggak selesai. Tapi kalau memang ini ada tindakan tidak terpuji, yang mana saja, kalau misalnya terbukti yang tidak terpuji 1-2 karena memang ada ini permasalahan di PU. Tapi apa benar yang terkait sekolah rakyat? Kan kita perlu tahu Nah, menurut Dodi, berbagai kendala teknis seharusnya sudah bisa diselesaikan sejak Januari-Februari 2026. Namun karena penanganannya terlambat, progres pembangunan sekolah rakyat ikut tertinggal.
Dia pun mengaku harus mencopot beberapa karena hal tersebut. Oke, ini sudah ditindaklanjuti ya, tapi berarti kan dicopot setelah faktanya seperti itu. Harus diakui memang bangunannya agak di luar perakiraan saya sebetulnya. Karena dengan komposisi profesional di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, nah di situ ya, seharusnya keterlambatan seperti sekarang ini tidak boleh terjadi. Tapi ya sudahlah, ya sudah, sebagai akibat dari beberapa orang harus saya berhentikan. Dodi mengaku kerap memberi solusi demi mempercepat progres sekolah rakyat. Tapi kata dia banyak pihak tidak menanggapi serius saran tersebut sehingga tidak dijalankan. Saya harus turun langsung untuk memantau, bukan hanya memantau tapi memberikan solusi lainnya. Solusi yang kadang-kadang oleh teman-teman itu belum atau tidak pernah dipikirkan. Sebetulnya sih solusi-solusi ini sudah pernah saya sampaikan, cuma mungkin waktu itu dikiranya sambil bercanda sehingga tidak pernah diindahkan, papar Dodi. Jadi kita ini dapat gambaran di dapur pekerjaan umum seperti itu ya. Kementerian PU. Dodi bahkan mengungkapkan ada kontrak pembangunan yang target penyelesaian justru melewati jadwal masuk tahun ajaran baru. Padahal Presiden Prabowo meminta sekolah rakyat sudah siap digunakan pada Juni 2026. Jadi berarti pas itu nanti ya sekitar 2 tahun ya. Pak Prabowo dilantik Oktober, belum bisa nerima tahun itu ya sekolah rakyat belum jalan ya, tapi dari penjelasan ini mungkin beberapa sudah siap dan kita mungkin perlu juga tahu, karena kalau untuk penerimaan siswa kan bukan bagian dari Kementerian PU, kita belum dapat info seberapa siap. Kalau saya tidak salah Kementerian Sosial kan yang juga diberi tanggung jawab terhadap jalannya sekolah rakyat ini, dan kita tidak tahu hubungannya dengan Kemendikbud seperti apa. Ini baru dalam pembangunan fisik satu kementerian. Nanti kalau ketika terkaitnya ternyata ketika penerimaan itu ada aspek di antara Kementerian Sosial misalnya dengan Kemendikbud, ya itu berarti akan ada masalah tidak hanya internal ya, kerjasama sektoral harus lebih cepat, lebih sinergis ya. Nah akibat persoalan tersebut Dodi mengaku melakukan perombakan besar-besaran di internal Kementerian PU. Dia menyebut sejumlah pejabat mulai dari eselon 1 hingga kepala balai diganti untuk mempercepat penyelesaian proyek. Nah, kita tidak yakin ya, kalau mau melakukan ini kan di 4 atau 5 bulan yang lalu, masa tidak ada indikasi di bulan Desember atau Januari bahwa ini nggak akan selesai. Kan ini fisik ya, masih lebih kelihatan lah dibandingkan program lain yang sifatnya tidak fisik, itu kan kadang pengukurannya lebih sulit. Kalau fisik kan, menteri kan tidak harus turun sendiri, bisa anak buahnya 93 loh cuman. Ini mana yang sudah sampai berapa persen dari pembangunan yang seperti ini, progresnya 5-6 bulan bisa sampai berapa. Masa tidak bisa begitu? Ya saya kira kawan-kawan pemirsa yang punya pengetahuan tentang proyek pembangunan fisik kan agak sedikit, mesti sedikit bertanya-tanya dengan penjelasan ini kan. Nah saya ulangi lagi nih, baca lagi. Realisasi pembangunan 93 sekolah rakyat per 20 Mei baru mencapai sekitar 59%. Bahkan masih ada sejumlah titik dengan progres terendah seperti di Singkawang, Cilacap, dan seterusnya ini ya, Brebes. Tapi dia yakin 88 sekolah rakyat akan selesai bulan Juni. Nah, jadi Juni dia yakin dari 93, 88 selesai, yang tidak selesai 5. Oke, masih setidak-tidaknya ini gambaran yang masih cukup optimis ke depan. Tapi saya ingin, kenapa saya baca berita ini, ya kelihatannya memang masih bisa, tapi kan jadinya kita sudah mendapat gambaran nih cara kerja kementerian yang sangat diandalkan ya untuk dinamika pembangunan ekonomi di negeri ini. Karena PU ini yang termasuk kementerian yang dapat yang jenis belanja modal ya, tidak barang dan pegawai saja. Lalu belanja modal yang antara lain berupa membangun sekolah rakyat ini, itu akan mendorong dinamika ekonomi ya dan memberi sumbangan kepada PDB. Nah, dan kita lalu melihat bagaimana mekanisme kerja antara menteri dengan jajarannya, bahkan dengan cara terus terang dijelaskan sendiri oleh menterinya. Kita jadi bertanya-tanya, kementerian lain bagaimana? Nah, dan yang lebih penting ketika ini mau jalan sekolah rakyat, dia lintas kementerian. Nanti bagaimana kalau bangunannya selesai ternyata cari muridnya nggak mudah. Nah, biarpun itu gratis atau apa, nggak semudah itu ya.
kemudian bagaimana dengan penempatan guru-guru, karena nggak mungkin misal dipasrahkan ke Kementerian Sosial, dia tidak penuhnya punya akses kepada guru ya, pasti kepada Kemendikbud atau Kementerian Agama, dua-duanya lah. Nah itu kan juga lintas kementerian. Nah dengan demikian kita berharap ya cara-cara menteri mungkin diteladani, juga diberi teladan oleh Presiden, bagaimana menyampaikan program, menyampaikan prioritas gitu, lalu bisa diperlihatkan desain, konsep untuk pelaksanaannya, lalu mungkin ada update perkembangannya, lalu kita juga bisa melihat pertanggungjawabannya, sehingga masalah yang tampak selama 1,5 tahun ini di pemerintahan itu adalah soal ada kesulitan untuk koordinasi ya, sinergi dan delivery mekanisme. Jadi antara perintah presiden, kemauan presiden dengan mekanisme melaksanakannya mengalami time lag, jeda waktu yang cukup jauh dan bahkan sebagian mungkin sulit untuk dilaksanakan. Mudah-mudahan terjadi perbaikan di waktu-waktu mendatang.